Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Terlebih Allah memberikan kita begitu banyak kenikmatan lainnya. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Sholawat serta salam juga semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang lurus kepada kita semua, yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, di pagi hari yang cerah ini, saya bersyukur kepada Allah bisa berada di tempat ini, dan mudah-mudahan di video kali ini kita semua dapat mengambil hikmah daripada sebuah perjalanan yang akan memberikan kita begitu banyak manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Islam merupakan agama yang menyuruh kita untuk peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya peduli terhadap diri sendiri, tetapi kita juga harus peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan kita. Allah mencintai hamba-Nya yang menjaga kebersihan lingkungannya, karena kebersihan lingkungan itu adalah sebagian dari iman. Sebagai manusia akan terjadi 3 buah interaksi, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan yang terakhir hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya. Hubungan manusia dengan Tuhan, misalnya saat kita beribadah atau sholat. Hubungan manusia dengan manusia lainnya, misalnya saat kita berkomunikasi atau saling membantu dengan keluarga, teman, atau kerabat lainnya. Dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya, salah satu contohnya adalah bagaimana kita merawat, menjaga, serta melestarikan lingkungan yang telah Allah ciptakan untuk kita semua. Selain untuk beribadah kepada Allah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam arti ayat di atas, manusia diciptakan Allah adalah sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya. Islam mengajarkan agar manusia selalu menjaga lingkungannya. Alam adalah tempat kita hidup, maka sudah sepatutnya kita berkewajiban untuk memelihara, merawat, serta memanfaatkannya dengan baik. Bumi sebagai tempat tinggal manusia dan semua makhluk lainnya sudah dijadikan oleh Allah dengan segala rahmatnya. Sungai, gunung, laut, bukit, lembah, dan lain-lain yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diolah, dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan dengan baik oleh kita selaku manusia, dan bukan untuk dirusak. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 42, Allah menjelaskan bahwa larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi, yang artinya
Kata Allah, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Ada sebagian manusia yang serakah dan merusak alam demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dihasilkan dengan mengeksploitasi alam tersebut. Misalnya, hutan yang tadinya lebat kemudian terjadi penebangan liar untuk mengambil kayu-kayunya. Maka dampak yang akan terjadi adalah hutan tersebut akan menjadi gundul dan bisa menyebabkan longsor, banjir yang dapat merugikan manusia itu sendiri dan makhluk lainnya. Selain itu, contoh lain misalnya mencari ikan dengan menggunakan bom atau pukat harimau. Walaupun manusia sebagai khalifah yang diberi kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan alam, perlu diketahui bahwa kedudukan manusia dan alam adalah setara di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita harus menjaga, menghargai, merawat dan memanfaatkan alam ini dengan baik. Dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, di antaranya yaitu melakukan reboisasi pada hutan-hutan yang gundul, membersihkan lingkungan sekitar, dan tidak membuang sampah sembarangan. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah dan kemampuan oleh Allah, maka kita harus memanfaatkan dan mengelola alam dengan baik dan bijaksana. Kita pun juga harus menjaga, merawat, memelihara, dan melestarikannya dengan baik, tidak mengeksploitasi dan merusak alam secara berlebihan, karena semua itu akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Sungguh semua makhluk ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam lestari untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.